Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mencoba sharingkan gitu dengan tema peluang usaha yang dari Tuhan akan berujung damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kita. Jadi parameternya begitu teman. Apabila memang Tuhan tidak melihat besar, kecil, sedang, kecil, sedang dan besar. Jadi yang Tuhan lihat itu adalah parameter akhirnya apakah ada damai sejahtera dan sukacita dalam usaha dalam hati kita, tidak terkait dengan usaha yang kita kembangkan gitu. Jadi parameternya sekali lagi teman-teman bukan jalannya perusahaan kecil atau perusahaan sedang atau perusahaan besar, itu adalah ukurannya Tuhan, karena buat Tuhan itu tidak ada batasan seperti itu teman-teman. Buat Tuhan itu mau perusahaan kecil, sedang dan besar itu sama saja teman-teman. Nah yang jadi parameter itu adalah bagaimana di dalam hati kita sendiri yang memiliki perusahaan itu. Kalau tanpa ada damai sejahtera buat apa gitu. Jadi parameternya tetap damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kita teman-teman. Nah ini saya dapat dari kitab Galatia teman-teman. Kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 dan kitab Roma pasal 8 18-30, hasil dari sharing teman-teman, sharing semalam gitu dengan Pak Joshua gitu ya, tanggal 19 bulan September 21 saya sharingkan urusan ini gitu. Ada peluang usaha ini yang kecil, sedang dan besar ini, cara membedakannya bagaimana gitu. Nah Pak Joshua sharingkan ya ayat-ayat apa di firman ini. Nanti kita lebih jelasnya baca di draft aja teman-teman. Nah untuk ngawalin ini dasarnya saya coba lihat di kitab Galatia teman-teman. Coba teman-teman lihat di kitab Galatia pasal 5 teman-teman, ayatnya 16 sampai 26 teman. Ayatnya 16 sampai 26. Judul periklopnya itu hidup menurut daging atau roh gitu. Jadi pilihannya hidup menurut daging atau roh gitu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa-apa yang kamu kehendaki. Nah ini teman-teman, jadi di sini teman-teman coba perhatikan, keinginan daging itu kan hal duniawi teman-teman. Berarti kalau bicara dari sisi usaha gitu, ya target kan, targetnya berarti kesuksesan duniawi gitu. Tapi kalau bicara keinginan dari roh itu kan keselamatan akhirat teman-teman. Jadi targetnya itu pasti bicara rohani gitu. Jadi memang dua hal ini selalu bertolak belakang teman-teman. Nah, cuman kan Tuhan selalu ingatkan, firman Tuhan selalu ingatkan bahwa kita ini benarnya bukan manusia duniawi gitu. Sebenarnya kita ini adalah manusia yang berwujud roh, yang tempatnya bukan di dunia ini. Di dunia ini hanyalah menumpang. Firman Tuhan katakan begitu, Tuhan katakan begitu. Jadi kita ini sebenarnya akan kembali ke alam akhirat teman-teman. Nah, cuman kembali ke alam akhirat kan ada dua, ada surga, ada neraka. Nah proses untuk kita kembali ke alam akhirat dalam surga atau neraka, penentuannya itu justru ada di sini teman-teman. Waktu kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita menentukan akan masuk ke dalam neraka atau surga gitu. Jadi di dunia ini jelas proses teman-teman, bukan untuk selamanya kita tinggalin atau target kita selamanya dalam dunia. Nah ini sering disalah kaprah teman-teman. Jadi banyak orang yang saya nggak ngerti ya, kalau ditanya percaya Tuhan, nggak selalu mengatakan bahwa percaya Tuhan, yang mengenal firman atau tidak, ya selalu mengatakan mengenal firman gitu. Nah akhirnya ujung-ujungnya orang seperti ini ya orang yang berkeyakinan kepada dirinya sendiri teman-teman, berkeyakinan kepada pikiran perasaan kehendaknya sendiri. Akhirnya yang dikhawatirkan orang-orang berkeyakinan ini yang tidak bisa masuk ke surga teman-teman. Jadi waktu meninggal dunia itu takutnya itu tidak masuk ke surga, malah masuk neraka karena tidak melakukan firman Tuhan. Kalaupun misalnya mereka tidak dengan mengenal, tapi karena baik gitu, akhirnya ada sebagian firman Tuhan yang dilakukan. Ya kalaupun masuk surga juga, ya kelompoknya itu ya hanya di dalam surga, dalam posisi ya sebagai warga surga saja. Tapi kalau bicara di kitab Nasrani, ditekankan jelas bahwa yang namanya hidup di dalam surga itu ya harus setinggi mungkin gitu, posisinya setinggi mungkin, jangan serendah mungkin. Tapi orang yang berkeyakinan itu untuk mendapatkan setinggi mungkin di dalam surga itu susah teman-teman. Karena kembali lagi untuk bisa duduk setinggi mungkin, sedekat mungkin dengan Tuhan itu ya bukan cuma cukup melakukan firman Tuhan gitu,
tidak hanya melakukan firman Tuhan aja, tapi juga harus mengajarkan firman Tuhan. Sedangkan orang keyakinan jangan-jangan melakukan firman Tuhan pun tidak maksimal gitu, yang cuma melakukan, tapi kategorinya tetap akan masuk ke dalam sorga, bisa saja seperti itu gitu. Jadi ini dikatakan sekali lagi teman-teman, ya bahwa hidup itu ada dua, dari keinginan daging dan juga bisa dari keinginan roh gitu. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah ini juga dicantumkan kalau hukum Taurat itu kan kitab sucinya orang Yahudi teman-teman. Kalau di Nasrani itu kan sudah bicara Alkitab itu kan tidak melulu Taurat gitu. Nah sebaliknya kalau di Muslim pun kan kitabnya bukan Taurat lagi, tapi kan sudah bicara Al-Quran gitu. Jadi memang beda teman. Tapi basicnya menurut ceritanya, sejarahnya, ya baik Islam maupun Nasrani itu dasarnya semua dari agamanya orang Yahudi, dari kitab Taurat itu teman. Makanya ada kemiripan, ada kesamaan gitu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya gitu. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah ini kembali lagi teman, apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan. Nah mana yang mana situasi kondisi atau perbuatan kita yang tidak bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Nah kita kan tidak mengenal teman. Tapi dengan hari ini misalnya ada firman Tuhan di Galatia 5 ayat 19-20 aja, di sini kita atau 21 ya, 19, 20, 21 itu kita jadi makin tahu teman, bahwa kalau kita kena kategori orang yang suka percabulan ya, atau berbuat kecemaran atau mengumbar hawa nafsu, itu ujungnya masuk neraka teman-teman. Ujung-ujungnya begitu gitu. Nah penyembahan berhala juga sama ya, penyembahan berhala itu juga akan menyebabkan seperti itu, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan atau apa, itu termasuk kategori yang akan masuk ke dalam neraka teman-teman. Nah ini kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak ngerti teman, batas-batas mana gitu yang boleh atau tidak gitu. Berkedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti di dalam surga tadi teman. Nah ini contoh kata teman-teman. Ini kan coba firman urai seperti itu. Contoh teman-teman, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu sebenarnya apa sih daya tangkapnya kita semua gitu ya? Apakah kalau identik penyembahan berhala itu identik dengan apa? Jadi memuja patung gitu kok? Ya, apakah barang-barang mati gitu? Tapi sebenarnya teman-teman, apa arti menyembah berhala itu kan kalau kita lebih luaskan lagi, berhala itu adalah sesuatu, apapun juga segala sesuatu yang bisa nilainya, harganya itu lebih penting daripada Tuhan, itu Tuhan Allah, itu namanya sudah berhala teman. Nah bukan, jangan diidentikan berhala itu soal cuma hanya patung atau misalnya menyembah pohon gitu, batu gitu ya, jangan cuma barang-barang begitu dianggapnya berhala. Jadi berhala itu pada umumnya, berhala itu ya adalah segala sesuatu yang kita sembah yang nilainya melebihi dari Tuhan Allah. Contoh teman-teman, misalnya orang yang terlalu sayang dengan orang tuanya, ya akhirnya orang tua itu bisa menduakan Tuhan gitu, karena saking sayangnya, saking hormatnya ke orang tua, akhirnya firman Tuhan juga kalah gitu ya, pribadi Tuhan Allah pun kalah. Nah itu namanya orang tuanya jadi berhala teman-teman. Begitupun misalnya orang yang sangat ketakutan dengan pasangannya, kan ada istilah suami takut istri gitu ya, berarti si istri itu jadi berhalanya si suami teman-teman.
Jadi bisa bikin seperti itu. Sebaliknya juga sama. Apabila seorang istri takut sekali dengan suaminya, ya itu berarti memberhalakan suami. Tapi balik lagi bagi seorang istri terhadap suami itu ada accusation gitu. Ada ayat khusus yang memang membuat bahwa seorang istri itu harus tunduk. Jadi ini mungkin tidak kena kategori kalau istri tunduk sama suaminya itu berarti memberhalakan suami. Rasanya enggak. Karena apa? Kembali lagi ada firman yang mengatakan bahwa seorang istri itu harus tunduk. Jadi itu khusus buat istri aja teman-teman. Kalau cerita buat anak-anak, buat orang tidak ada gitu. Jadi buat istri itu memang Tuhan ciptakan istri itu harus tunduk kepada suami. Jadi kalaupun disebut istri tunduk sama suami, ya tidak bisa kena kategori berhala gitu. Tapi kalau posisinya saya balik teman-teman, seorang suami tunduk sekali kepada istri sampai tunduknya itu melebihi kepada firman Tuhan dan Tuhan Allah. Nah itu berarti si suami ini sudah memberhalakan istri. Karena di firmannya tidak ada gitu. Ya suami harus tunduk kepada istri, nggak ada. Yang ada itu cuma suami mengasihi istri. Itu cerita suami istri seperti itu teman. Tapi kalau kita bicara misalnya kita terhadap orang tua kita, itu tidak ada tuh. Tidak ada aturan bahwa kita harus tunduk kepada orang tua gitu. Yang ada itu cuma hormat kepada orang tua. Terhadap anak juga sama. Kita jangan sampai berhalakan anak gitu. Karena di dalam firman Tuhan, batasan orang tua terhadap anak itu adalah bagaimana menuntun teman. Menuntun anak-anak sampai nyampe ke pengenalan akan pribadi Tuhan dan pengenalan akan firman Tuhan. Itu tugasnya seperti itu teman. Jadi yang mesti digarisbawahi itu ya cuma hubungan istri kepada suami aja gitu ya. Jadi kesannya bisa kayak memberhalakan suami, tapi dalam realitanya memang firman Tuhan yang memerintahkan seorang istri itu harus begitu teman. Jadi satu-satunya yang manusia tidak berhalakan meskipun duduk itu ya cuma istri kepada suami aja. Kalau yang lain semua teman, ini cerita ke orang teman, belum cerita ke benda gitu kan. Misalnya kalau dagang itu misalnya pengusaha gitu, usahanya itu istilahnya lebih penting daripada pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Nah itu juga jadi usahanya jadi berhala gitu. Ya karir juga sama kan. Kalau karirnya udah lebih mengutamakan karir daripada pribadi Tuhan dan firman Tuhan, ya berarti karirnya jadi berhala. Begitupun mungkin permata teman-teman, ya batu, cincin atau berlian atau segala macam gitu. Selama itu lebih berharga, dinilai lebih berharga daripada Tuhan Allah dan firman Tuhan, ya itu namanya berhala. Jadi cerita berhala aja sudah luas sekali teman-teman. Nah ini yang mesti kita hati-hati, jangan sampai kita jadi memberhalakan sesuatu sampai kita yaitu menomorduakan Tuhan ya maupun firman Tuhan itu. Jangan sampai kita di posisi itu teman-teman. Jadi coba pagi ini saya sharingkan bahwa berhala itu jangan diidentikan dengan istilahnya berhala secara khusus gitu ya. Kalau berbicara berhala secara khusus ya itu mungkin menyembah patung gitu kan, benda-benda mati, itu namanya berhala. Tapi kalau berhala secara umum ya banyak sekali teman-teman. Sampai ke ya intinya gitu. Apabila kita bisa menomorduakan Tuhan atau firman Tuhan, itu barang itu sudah jadi berhala teman-teman. Nah, ini saya coba lanjut. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23-nya kelembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah ini juga sama teman-teman, apabila kita tidak mengerti akan Tuhan, jadi kita nggak ngerti loh apa sih gitu yang memang tetapi buah roh ialah, buah roh itu apa sih gitu. Nah kita tidak tahu teman. Tapi kalau kita sudah mengerti Tuhan, ya minimal kita tahu bahwa ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah untuk tema pagi ini saya juga sebutkan urusan damai sejahtera dan sukacita teman. Karena itu adalah buah roh gitu, buah yang dihasilkan oleh roh kita ya seperti itu, damai sejahtera dan sukacita. Kelemah lembut barang siapa menjadi milik si Nabi Isa ini gitu, maksudnya sesuai dengan miliknya seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita sudah melepaskan gitu nafsu-nafsu, kita meninggalkan nafsu-nafsu duniawi kita gitu ya, berubah ya menjadi ya bagaimana kita ngikutin perintah peraturan firman Tuhan gitu teman. Jadi harusnya seperti itu gitu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat
Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini sudah dibacakan hidup menurut daging dan roh itu akan ada pemecahan seperti itu, teman-teman. Nah, pagi ini saya cuma tekankan yang lebih penting itu ya masalah berhala tadi, teman. Jadi jangan sampai berhala itu malah kita tidak mengetahui sehingga kita secara nggak sadar hidup dengan memberhalakan, ya dalam arti kata menduakan Tuhan gitu, teman. Nah, ini coba teman-teman sambung lagi, teman-teman, di kitab Roma, teman-teman. Kitab Roma pasalnya pasal 8. Ayatnya kita baca mulai 18, teman-teman, 18 sampai 30 gitu. Judul perikopnya, teman-teman, pengharapan anak-anak Allah gitu, judulnya itu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, ini dari ayat 18 saja sudah dinyatakan bahwa ya hidup di dunia ini ya tidak aneh kalau kita mengalami penderitaan gitu. Karena memang kembali lagi sasaran target kita bukan hidup dunia gitu. Dunia itu adalah tempat bagaimana kita diproses gitu. Nah, prosesnya lewat penderitaan ini, teman-teman, untuk mendapatkan posisi nanti kita di surga itu di mana, apa di akhirat itu di mana, neraka apa surga, surga pun apakah surga di sebagai warga atau tim kerajaannya Tuhan gitu. Nah, ini di semua ditesnya ada di dalam sini, dalam kehidupan dalam duniawi ini gitu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendaknya Tuhan gitu, yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, ya, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, maksudnya meninggal dunia, teman-teman. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya itu. Jadi pengharapan yang Tuhan mau itu justru bukan cuma bicara pengharapan di dalam dunia ini, tapi pengharapan sampai ke akhirat, teman-teman. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun gitu. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, salah satu yang di-sharingkan serius tadi malam itu dengan Pak Joshua itu ya di ayat 28 ini, teman-teman. Ya di Roma pasal 8 ayat 28 itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini dicamkan, teman-teman, ada kata-kata bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi apabila tidak mengasihi Tuhan Allah, ya rasanya Tuhan tidak turut bekerja dalam segala sesuatu, kan gampangnya gitu. Jadi apabila kita ingin Tuhan itu terlibat di dalam segala sesuatu kehidupan kita, ya bukan tidak bisa sekali, teman-teman. Tapi batasnya kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah ya melakukan perintah peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu namanya mengasihi, teman. Jangan cuma mengasihi itu pakai perasaan kita gitu ya, kita jadi hanya merasa saja gitu. Nah, kalau bicara kita pakai pikiran kita, kan pikiran, perasaan, kehendak kita kan akhirnya yang dipakai kan jiwa kita, teman-teman. Sedangkan kalau bicara dari sisi Tuhan, pengennya kan yang dijadikan parameter kan jiwanya Tuhan. Nah, jiwa Tuhan itu ada di firman Tuhan, dan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu ada di firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, ya namanya kita tidak mengasihi Tuhan gitu. Ya, jadi ya kalau tidak mengasihi Tuhan, ya Tuhan tidak turut bekerja dalam segala sesuatu untuk di dalam kehidupan kita, teman-teman.
Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kita ini jadi ikut si sulung gitu, Nabi Isa itu gitu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi berujung seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan di dua kitab ini, teman-teman, kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26, dan saya juga sudah bacakan di kitab Roma pasal 8 18 sampai 30 ayatnya. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft saya aja, teman-teman. Jadi intinya gitu, teman-teman. Ya, tema ini saya buat peluang usaha yang dari Tuhan itu bisa harus berujung damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Lepas besarnya usaha kita itu kategori kecil, sedang, dan besar gitu, itu di mata Tuhan sama semua, teman. Jadi yang Tuhan mau itu, kalaupun kita kecil, ya kalau ujungnya ada damai sejahtera dan sukacita, ya sudah, mungkin ukuran kita segitu gitu. Tuhan beri kita seperti itu. Adapun usaha kita sedang gitu, ya ujungnya sama dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya itu ujungnya, teman. Nah, begitu pun juga kalau Tuhan mau beri kita usaha yang besar gitu, tetap berujung ya damai sejahtera dan sukacita. Banyak orang dunia, teman-teman, waktu usahanya kecil, dia masih bisa bahagia gitu, ya bisa hidup harmonis. Tapi begitu usahanya sedang, nah dia mulai berantakan semua tuh, urusan usahanya mulai kacau gitu. Yang namanya hubungan keluarganya makin berantakan, nggak keruan gitu. Ya, akhirnya tidak beribadah, jadi segala macam gitu. Gara-gara perusahaannya melonjak dari kecil ke sedang. Lah, begitu besar, teman, akhirnya kehilangan Tuhan, kehilangan keluarga, kehilangan segala macam. Yang diuber itu hanya bagaimana mempunyai usaha yang besar. Nah, sedangkan parameter Tuhan tidak menentukan yang hebat itu yang kecil, yang sedang, atau yang besar. Buat Tuhan sama semua, teman. Yang penting ya target hidup pengusaha itu bagi Tuhan adalah mencapai keselamatan akhirat, teman-teman. Nah, untuk bisa mencapai keselamatan akhirat, tanda-tandanya itu ya kita hidup di dunia ini dengan damai sejahtera dan sukacita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, teman. Itu parameter yang paling penting itu gitu. Tapi tidak mudah, sekali lagi, teman. Jadi kemarin saya coba sharingkan dengan Pak Joshua, teman. Kemarin tanggal 19 September tahun 2021 ini saya sharingkan dengan Pak Joshua gitu. Nah, salah satu yang di-sharingkan itu adalah firman di 1 Korintus, di kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 20, teman-teman. Sebab bunyinya gitu. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, ini yang mesti kita tahu, teman, bahwa yang namanya kalau kita bicara ingin mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu, tetap intinya tidak bisa cuma sekedar memperkatakan saja, teman. Ya, maksudnya memperkatakan itu kita mencari pengenalan, ya kita mampu mencari pengertian dan melakukan itu dalam tanda petik, yang melakukan dalam bentuk ya cuma ngomong gitu, ya memperkatakan cuma teori-teori saja. Yang Tuhan mau itu bukan itu, teman. Yang Tuhan mau itu adalah bagaimana kita bertindak gitu. Nah, waktu kita bertindak, kita butuh kuasa yang dari Roh Tuhan gitu. Sebenarnya bukan cuma waktu melakukan firman Tuhan kita butuh Roh Tuhan gitu. Sebenarnya waktu saat kita mau mengerti firman Tuhan saja, kita sudah butuh Roh Tuhan, teman. Tanpa Roh Tuhan, kita sulit sekali untuk mengerti maksud dari firman tersebut gitu. Perintah peraturan ini apa gitu, itu nggak mudah, teman. Karena mengerti firman itu harus dengan pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu. Jiwanya Tuhan gitu. Jangan kita istilahnya dari sisi ya pikiran, perasaan, kehendak kita, nanti akhirnya ya pengertian firmannya jadi bisa berubah, teman. Jadi di sini dikatakan di kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 20 itu, ya jangan sampai kita cuma sekedar mengenal firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan, teman. Nah, untuk bisa melakukan firman Tuhan, yaitu kita harus tidak pakai pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan, dan juga harus ada Roh Tuhan sebagai kuasa yang dari Tuhan untuk bisa kita mampu melakukan firman Tuhan gitu. Sebagai pengusaha, teman-teman, atau orang karir, ini kaitannya gitu. Kalau pengusaha berarti pemiliknya orang karir, ya aktif di usaha, tapi sebagai jadi ahlinya gitu, sebagai orang karir yang hidup di dunia sekuler atau marketplace, ya maka
firman di kitab Matius, nah ini lanjutannya teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ini akan ditambahkan kepadamu. Nah ini ujungnya gitu teman-teman, sebagai pengusaha atau orang karir yang hidup di dunia sekuler atau marketplace. Ya, maka firman di kitab ini jadi parameter teman-teman. Ya, karena kalau tidak dengan parameter, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini itu akan ditambahkan kepadamu. Ini akan terjadi kebalik teman-teman. Kalau firman di kitab Matius 6:33 ini tidak sebagai landasan pengusaha atau orang karir bertindak gitu, itu jadi kacau teman-teman. Akhirnya ya yang diuber gak ada bedanya dengan orang dunia gitu. Ya bagaimana nguber secara duniawi. Tapi kalau kita bicara kita tetap bicara, kita mengakui bahwa kita ini roh gitu, dari roh gitu, keinginan roh, ngikutin keinginan roh, ya mau nggak mau ya di firman ini katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Ya jangan cari dulu ini tambahkannya. Kalau orang dunia kan kebalik, cari dahulu kerajaan tambahannya, nanti setelah dapat tambahannya baru gitu loh. Ya akan mencari Tuhan. Dan itu firman Tuhan katakan itu nonsen gitu. Ya karena kalau orang sudah mengalami sukses duniawi, mendapatkan harta yang banyak, tahtanya tinggi gitu, pemuas nafsu dunia bisa terpenuhi semua. Biasanya orang itu sudah benar-benar menomor satukan target sukses duniawinya teman-teman. Nah, kalau kita udah bicara begitu, nanti yang dicari itu cuma harta, tahta, ya hal-hal duniawi gitu. Ya ujung-ujungnya semua tersentralisasi dengan uang teman-teman. Akhirnya ujungnya cinta uang teman-teman. Nah cinta uang itu kata firman Tuhan adalah musuh yang paling berat buat Tuhan dan firman Tuhan gitu. Cinta uang itu, mamon itu gitu. Mamon itu berat, paling berat. Kalau kuasa-kuasa kegelapan atau apa buat Tuhan mudah-mudah aja. Tapi kalau udah bicara mamon itu racunnya untuk ke manusia itu sudah masuk ke dalam jiwa dan kebutuhan tubuhnya si manusia teman-teman. Nah ini akhirnya kalau manusia sudah mementingkan prioritas satunya adalah jiwa dan tubuhnya, ya akhirnya kekuatan roh di dalam mereka, di dalam manusia itu ya hilang teman-teman. Hilang, jadi akhirnya tidak ada kontak dengan roh Tuhan, karena roh Tuhan tidak bisa menempatkan diri di dalam rohnya mereka gitu. Intinya gitu teman-teman. Di sini juga dikatakan gitu. Besok mempunyai jadi kalau gini, sebab itu janganlah kamu ini dilanjutkan ya. Jadi kalau tadi bicara di kitab Matius 6:33, nah ini lanjutannya teman-teman di firman di kitab Matius juga 6 yang ayat 34-nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hidup dengan andalkan Tuhan akan jauh lebih cepat dan jauh lebih besar, karena Tuhan tidak memandang muka, baik lamanya waktu, proses, dan besarnya angka ukuran itu, angka ukuran, serta tidak ada koreksi kesalahan-kesalahan sehingga efektif gitu. Jadi kalau kita sudah bicara berjalan bersama Tuhan, ya begitu teman-teman. Ya kalau kita istilahnya hidup dengan mengandalkan Tuhan gitu, ya akan jauh lebih cepat dan jauh lebih besar. Ya karena tadi Tuhan tidak memandang muka, baik lamanya waktu, baik proses dan besarnya angka ukuran itu, serta tidak ada koreksi-koreksi. Kalau udah mengandalkan Tuhan ya semua jadi benar dan akan bergerak di dalam jalur-jalur firman Tuhan itu dengan kuasa dari roh Tuhan, ya pasti jadi cepat sekali teman-teman. Jadi intinya akan lebih efektif apabila kita menjadi pengusaha dengan mengandalkan ya Tuhan gitu teman-teman. Nah, ada saat Tuhan berikan peluang usaha sebagai ajang meningkatkan iman kita, meningkatkan iman kita, yang bukan maksud untuk target sudah duniawi, tetapi untuk makin sempurnakan iman, sekaligus menggalang dana untuk visi dan misi pelayanan Tuhan, memberkati hal-hal dengan hal-hal dunia dan akhirat dalam internal usaha kita atau eksternal usaha kita, yakni sama kita di mana-mana. Maksudnya gini teman-teman, maksudnya Tuhan itu bisa loh teman-teman memperbesar usaha kita gitu. Yang tadinya usaha kita anggaplah ada yang A gitu ya, Tuhan bisa bikin yang B teman-teman. Yang B itu misalnya pengembangan usaha baru itu kecil gitu, anggaplah nilainya misalnya berapa, 50 juta gitu ya, 50 juta.
Atau mungkin kalau dianggap mau kesannya besar, ya anggaplah 50 miliar kan teman-teman. Jadi Tuhan sekarang pengusaha itu sudah punya usaha yang A ini gitu. Ya, Tuhan beri peluang usaha B, yang B ini besarnya anggaplah 50 miliar, biar ada gambaran lebih berasa gitu. Nah, tapi Tuhan juga beri juga satu peluang usaha yang C gitu, yang mungkin nilainya 1000 miliar atau 1 triliun lah, anggap gitu. Jadi kalau yang satunya anggap 50 miliar, anggap satunya 1 triliun gitu. Nah, kalau kita perbandingkan teman-teman, usaha yang kita misalnya anggaplah ratusan miliar gitu, ya ada ratusan miliar. Waktu kita berkembang ada peluang B gitu, 50 miliar, itu kan nilai 50 miliarnya kan masih di bawah nilai B yang 50 miliar, itu kan masih di bawah yang ratusan miliar di A gitu loh. Ya mungkin kita sebagai pengusaha, iman kita nggak terlalu takut benar, karena yang B itu lebih kecil daripada A gitu, sedang A itu kita sudah jalankan. Tapi begitu kita nanti Tuhan bukain peluang yang C, peluang yang C itu triliun gitu, triliun itu sedangkan yang perusahaan A-nya aja belum ada triliun benar, baru ratusan miliar gitu. Nah di sini kan kita jadi akhirnya pengusaha ini khawatir gitu, iman kita bisa goyang teman. Yang mendengar triliun aja bisa goyang gitu. Padahal kalau kita pakai parameternya parameter Tuhan, Tuhan itu tidak memandang seperti begitu loh. Tidak memandang misalnya, oh kalau perusahaan A asalnya ratusan miliar, berarti kalau B peluang 50 miliar itu kecil gitu. Tapi peluang C yang 1 triliun itu besar gitu. Dari kacamata Tuhan, dari kacamata rohani, dari kacamata Tuhan, itu tidak berlaku sebenarnya. Di kacamata itu sama semua gitu, sama-sama mudahnya, sama-sama sulitnya gitu. Jadi parameter kita dengan parameter kita dunia dengan rohani itu memang beda di situ teman-teman. Jadi kalau yang saya tahu teman-teman, tinggal problemnya sekarang kan Tuhan sering ajarin gitu ya, bahwa kenapa kita harus mencari sukses duniawi gitu. Nah, Tuhan tidak sarankan begitu. Jadi prioritas kita itu kan bagaimana Tuhan ajarkan, firman ajarkan, bagaimana prioritas satu itu bagaimana mencari keselamatan akhirat, teman-teman. Ya, kalau kita sudah mengenal, mengerti dan melakukan segala macam perintah peraturan firman Tuhan sehingga akhirnya syarat-syarat mendapatkan keselamatan akhirat terpenuhi, setelah itu gitu. Dan Tuhan katakan, Tuhan tidak nolak gitu apabila kita juga dengan mentargetkan sukses duniawi. Nah problemnya sekarang, sukses duniawinya mau dipakai untuk apa? Kalau sukses duniawi itu digunakan seperti orang dunia pada umumnya, dipegang dan tidak bisa dilepaskan atau ditinggalkan sampai meninggal dunianya. Nah itu yang jadi repot teman-teman. Ya Tuhan jadi aneh salah mengarahkan kita gitu. Nah jadi kuncinya kembali lagi satu teman-teman. Ya kita harus benar-benar bisa mengerti maksud Tuhan dulu yang tadi seperti kitab Matius pasal 63 ini teman-teman, bahwa yaitu dicamkan dulu bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan di ayat 34 itu kita nggak usah bingung ya, nanti kalau kita nggak mati-matian mencari usaha, mengelola usaha, nanti akhirnya kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak punya pakaian. Tuhan bilang itu kan urusan Tuhan semua gitu. Selama kita hidup mengandalkan Tuhan, semua itu akan Tuhan tanggung gitu. Setiap saat tadi seperti kitab Roma pasal 8 ayat 28 kan ditekenin begitu loh. Jadi Tuhan itu terus bekerja bagi kita yang mengasihi, bagi kita yang mengandalkan Tuhan itu. Jadi kuncinya gitu teman. Jadi kalau Tuhan ngasih peluang ke kita urusan perusahaan B yang 50 miliar contohnya gitu, atau perusahaan C yang 1 triliun itu, di kacamata Tuhan itu sama, tinggal kembali ke iman kitanya apa, ke iman kitanya aja. Iman kita pengen berani nggak ngidupin 1 triliun itu, karena dari kacamata Tuhan, firman Tuhan 50 miliar dengan 1 triliun itu sama saja teman. Tapi kalau kita pakai parameternya dunia, ya yang tadi saya umpamakan, kalau A itu misalnya ratusan miliar gitu, ya berarti waktu kita nambah peluang 50 miliar dianggapnya lebih kecil. Ya B ini lebih kecil daripada A. Tapi begitu masuk kelompok C gitu yang nilainya 1 triliun itu lebih besar daripada yang A gitu. Nah ini yang biasanya iman kita bisa goyah gitu. Atau kalaupun iman kita nggak goyah, tidak goyah teman, ya minimal kita mesti berpikir bahwa apakah waktu Tuhan kasih peluang kita kelola usaha yang 1 triliun, apakah kita nanti tidak malah meninggalkan Tuhan gitu. Nah ini kan kembali lagi
tanda tanya lagi teman-teman. Apakah kita jamin setelah peluang usaha yang 1 triliun itu kita terima, kita kelola dan berhasil gitu, apakah tidak akan kita kehilangan Tuhan? Ya bisa kehilangan Tuhan itu. Tapi bisa juga tidak kehilangan Tuhan teman-teman, tergantung kitanya. Nah, kalau sampai kita tidak kehilangan Tuhan, berarti activity peluang usaha yang 1 triliun itu akan menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang B yang 50 miliar, bisa lebih banyak dari yang A yang ratusan miliar gitu. Yang triliun itu akan banyak. Nah, untuk apa gitu? Nah, ini kembali lagi apabila kita sudah benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, ya kelebihan yang dari peluang usaha saya tadi gitu, ya akan digunakan ya sebagai supporting untuk alat pelayanan Tuhan kepada sesama kita gitu. Nah, ini yang harus dicamkan oleh kita, bahwa target kita bukan untuk kita sendiri, tapi target kita yang akan kita kembalikan untuk Tuhan gitu. Ya bagaimana kita melakukan pelayanan supaya bisa jadi menarik, bagaimana orang dunia kan harus kita bikin menarik teman-teman. Ya contoh misalnya ada di activity Nasrani itu bagaimana menyaksikan, jadi bukan mentoring teori rohani, tapi sifatnya ini kumpulan pengusaha gitu yang mengadakan event-event, mengundang pengusaha setempat gitu ya, diundang. Nah, biasanya ditraktir makan teman-teman, karena orang dunia kan tahunya pengen makan enak gitu, jadi ditraktir makan gratis teman-teman, nggak usah bayar gitu. Jadi cuma dasarnya undangan karena dibatasin pakai meja kan gitu. Nah, terus udah acaranya cuma itu aja teman, bagaimana bersaksi seperti saya sharing hari ini gitu. Cuma bedanya di darat gitu, apa yang saya alami gini-gini sembari makan, sembari minum gitu. Ya cuma begitu. Nah, paling di meja itu yang saya tahu itu disediain satu kayak kotak gitu, kotak dana, ya mau diisi amplop berapapun terserah, tidak ngisi pun tidak apa-apa teman. Nah ini kan untuk seperti ini kan butuh dana teman, butuh dana ya untuk transportasinya, timnya kan ada timnya gitu, ya ada pemain musiknya, ada ini, nah ini butuh. Nah kalau kita sampai ngembangkan cara yang sudah ada ini, kesaksian ini, mengikuti yang sudah dibuat oleh teman-teman gitu, ya itu aja udah butuh dana teman. Kalau kita jadwalkan 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu atau hari Minggu kita keliling gitu untuk melakukan kesaksian, ya coba bayangin 1 minggu butuh berapa ya, apalagi kalau kita sampai keluar pulau ya, atau sekali-kali keluar negeri. Nah itu kan biayanya nggak kecil teman. Jadi kalau Tuhan sampai beri peluang usaha yang safe pun, ya kalau kita gunakan untuk kepentingan supporting alat Tuhan, ya mestinya nggak ada salahnya teman-teman. Toh kembali lagi ujungnya itu kita tidak pernah akan melihat bahwa kalau yang A itu masih ada damai sejahtera dan sukacita, kalau yang C itu kayaknya pastilah karena kecil nilainya, tapi kalau yang 1 triliun kayaknya besar banget gitu ya, itu kembali relatif. Bahkan kalau konglomerat sekarang kan isinya bukan triliun teman, bukan 1 triliun, mungkin bisa belasan triliun, puluhan triliun, ratusan triliun gitu ya. Itu kan ya kembali lagi ya tinggal kesiapan kitanya teman-teman. Maksudnya seperti itu teman-teman. Peluang usaha kecil dan sedang serta besar bagi Tuhan tidak bermasalah gitu, tapi akan bermasalah bagi iman kita sendiri. Maka firman di kitab Matius pasal 17 ayat 20, sesungguhnya semuanya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, ya kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan Tuhan takkan ada yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau di kitab Matius pasal 17 ayat 20 itu diajarkan kalau benar-benar kita beriman gitu, biar kecil segede biji sawi kan kecil sekali gitu ya, itu bisa menggunakan iman yang sekecil biji sawi itu bisa memindahkan gunung yang sebesar itu loh. Jadi iman itu kekuatannya seperti itu teman-teman. Jadi kita mungkin nggak menyebut ke Tuhan beri iman kita lebih. Loh, bukan iman lebih, iman yang sekarang aja juga cukup, segede biji sawi aja cukup. Jadi bukan minta iman gitu, tapi harusnya coba perkuat gitu. Tuhan minta Tuhan iman kita gitu, supaya kita bisa kuat untuk beriman, untuk bisa menghadapi semua permasalahan teman. Jadi kuncinya gitu. Jadi kalau kita bicara kita mau ngembangkan usaha, tadi dicontohkan yang A itu perusahaan induknya ada besarnya ratusan miliar,
begitu masuk ke B itu berarti ada peluang tambahan 50 miliar, berarti lebih kecil dari A gitu. Yang C itu 1 triliun berarti lebih besar daripada si A gitu. Nah, ini kembali lagi dibutuhkan iman, teman. Dibutuhkan iman untuk itu gitu. Nah, kalau iman kita memang ada gitu, ya pengen bicara mengelola usaha yang B gitu, yang 50 miliar, atau mau mengelola usaha yang 1 triliun yang C itu, yang nggak ada masalah, teman. Buat iman itu nggak ada masalah gitu. Semua mudah semua. Ya, jadi iman itu ya berarti bagaimana kita menghidupkan cara-cara perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya, dan juga menghidupkan roh Tuhan yang dalam realisasi pelaksanaannya gitu. Jadi kalau selama pakai itu ya nggak ada problem, nggak beda apa-apa. Itu cerita istilah iman. Nah, paling yang saya kadang-kadang mikir itu kan bukan cuma iman saja, yang kemarin saya sharing dengan Pak Joshua itu bukan cuma soal iman, juga ngebahas soal apakah niatan hati kitanya gitu. Ya, kita ingin kelola peluang usaha yang B dan C itu untuk apa gitu. Jadi bukan cuma cerita iman, tapi sasaran kita apa, target kita apa. Kalau target kita itu hanya seperti orang dunia, bagaimana caranya mencari kesuksesan duniawi gitu, bukan mencari keselamatan akhir, rasanya percuma, teman. Jadi kita satu-satunya sebagai pengusaha yang sudah lebih mengerti akan benar Tuhan, kita ini kan Tuhan ajar meskipun kita berhasil dalam hal usaha, tapi kehidupan kita kan bukan berarti jadi foya-foya, teman, seperti orang dunia. Hidup kita itu cuma tetap aja ujungnya berkecukupan, bukan berkelimpahan gitu. Makanya saya sering katakan, apabila kita hidup mau benar, sebagai pengusaha besar yang mau benar, pengusaha besar yang mau benar itu adalah pengusaha yang meskipun besar tapi hidupnya itu cuma dengan kecukupan aja, bukan kelimpahan gitu. Ya karena sudah mengenal kebenaran gitu. Nah, terus buat apa gitu harta benda yang dimiliki oleh pengusaha besar yang benar ini? Ya untuk Tuhan gitu. Tuhan untuk apa? Bukan untuk pribadi Tuhan, untuk visi misinya Tuhan gitu. Visi misi Tuhan adalah bagaimana menyelamatkan kita manusianya maupun sesama kita, teman-teman. Itu yang Tuhan inginkan itu gitu. Jadi waktu kita ingin menyelamatkan, Tuhan ingin menyelamatkan kita, berarti kita harus melakukan firman gitu. Ya apabila kita melakukan firman Tuhan, ya berarti kita akan mendapatkan keselamatan, teman-teman. Keselamatan akhir. Itu bagi kita loh, bagi kita pribadi yang melakukan firman Tuhan. Nah, Tuhan katakan apabila kita sudah bisa mampu melakukan firman Tuhan, ya kita juga harus mengajarkan firman Tuhan gitu. Kenapa sih kita mesti mengajar firman Tuhan? Karena Tuhan katakan apabila kita melakukan firman Tuhan, masuk ke dalam surga, hanya duduk sebagai warga surga gitu. Tapi apabila kita mampu mengajarkan firman Tuhan, kita ini akan duduk di posisi lebih tinggi gitu, di dalam tim kerajaan ya Tuhan di dalam surga itu gitu. Jadi posisinya gitu, teman-teman. Nah, di dalam kerajaan surga sebagai teamworknya Tuhan, ini juga levelnya kan banyak sekali, teman-teman. Nah, ini kembali lagi ukurannya adalah seberapa besar iman kita, seberapa besar amal kita gitu untuk sesama kita, bukan cuma untuk kita loh. Jadi tadi Tuhan jelaskan sekali lagi, kalau bicara melakukan firman Tuhan itu adalah pribadi kita. Tapi begitu kita mengajarkan atau memberitakan atau menyaksikan firman Tuhan dan Tuhan kepada sesama kita, itu namanya kategori sudah mengajarkan, teman. Nah, ini yang Tuhan harapkan, fungsi kita harus seperti itu. Nah, untuk mengajarkan ini, teman, yang saya selalu singgung itu kan, mengajarkan ada dua cara. Kalau bagi orang yang mempunyai talenta menjadi mentor rohani, ya berarti kan bagaimana caranya mengajarkan teori-teori rohani kepada sesama kita, teman-teman. Tapi kalau bagi kita yang pengusaha, yang sebagai tenaga orang karir gitu, yang tidak pernah dididik soal teori rohani, ya rasanya kan tidak mampu mengajarkan hal teori rohani. Ya berarti kan ya bagaimana kita memberikan firman itu, mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk memberitakan firman Tuhan dengan bentuk kesaksian. Ya bagaimana kita hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Ya paling kita bisa seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau sampai benar kita dipakai Tuhan seperti ini, ya kembali tadi saya katakan ada community gitu di satu activity Nasrani itu, ya seperti itu, teman-teman. Bagaimana membuat event-event, memanggil sesama-sesama kita. Boleh sesama Nasrani, boleh juga non-Nasrani, teman. Yang penting waktu itu karena wadahnya wadah pengusaha, jadi akhirnya yang difokus itu pengusaha. Ya pengen agama apapun nggak ada problem gitu.
Ya itu cuma datang kumpul seperti sharing semacam ini aja, teman. Sharing yang cukup universal gitu. Yang terkait utamanya soal usaha, pengalaman yang terjadi di usaha mereka. Dan itu biasanya bergantian atau ada satu orang yang apa dari pusat yang harus awal untuk memberanikan bersaksi itu, mengawali itu. Nah, nanti dilanjut oleh ya orang-orang lokalannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya dari kota Cirebon gitu, saya pengen bersaksi misalnya ke Semarang, ya nanti saya harus bersaksi dulu versi saya supaya orang-orang di Semarang berani gitu. Nah setelah itu orang Semarang akan siapa tunjuk jari akan bersaksi gitu. Jadi kayak getok tular ya. Jadi terus gantian gitu. Nah tinggal diatur jadwalnya. Misalnya ya saya nggak ngerti ya kalau kita bicara Indonesia kan besar sekali teman. Kalau kita bicara pengen pelayanan ini go nasional, ya kalau kita hitung provinsi aja ada 34 provinsi teman. Dan 34 provinsi kalau kita bagi setahun gitu, ya ngebaginya mau bagaimana? Jadi aktivitinya jangan-jangan kalau tiap minggu pun gitu, anggaplah tiap Sabtu Minggu aja juga, atau Sabtu atau Minggu aja, ya bisa kurang kali teman. Kalau sampai kita mau menjamah sampai ke misalnya ke gedenya kota atau kabupaten dah gitu. Kalau kita bicara provinsi kan terlalu sulit teman untuk kumpulin teman-temannya. Ya paling bisa per karsidен luas, terlalu luas. Mungkin ya per kota Mandia atau kabupaten. Nah kalau kita udah bicara per kabupaten atau kota Mandia, itu kan jumlahnya 300, 400, 500 teman, 400-an mungkin. Nah berarti tiap hari kita bersaksi pun juga waktunya kurang teman. Nah ini yang mestinya dibikin tim gitu. Bagaimana kita bergantian seperti itu. Jadi kita atur waktu, misalnya setiap provinsi ada satu kelompok dah gitu. Nah itu nanti satu provinsi ini dibagi, di provinsi itu ada berapa kota, ada berapa kabupaten, dan itu bagi tugas. Nanti kita yang dari pusatnya bergantian aja, misalnya nanti ada bisa di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabodetabek, atau di luar pulau. Ya paling seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi parameter ukuran usaha itu ya antara usaha yang tadi dikatakan yang sudah ada A, B, C itu di mata Tuhan itu, di muka Tuhan itu tidak ada beda sama semua gitu. Itu satu. Yang kedua, masalah pengembangan peluang usaha itu adanya di iman kita. Itu yang nomor 2 itu adanya di iman kita gitu. Nah, tapi juga yang nomor 3 nggak ada salahnya juga, harus dipertimbangkan dari niatnya teman-teman. Niatnya kita apa? Jangan sampai Tuhan kasih peluang pengembangan usaha A ke B dan C itu malah ujung-ujungnya tidak mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Kan jadi kacau lagi teman-teman. Jadi tetap harus ada 3 parameter itu teman-teman. Jadi ya ada urusan yang paling utama sih urusan iman dan urusan niatnya kita untuk apa gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap ya bahwa usaha buat Tuhan itu tidak ada kendala apa-apa soal kecil sedang besar. Kedua, usaha itu terkait dengan iman, pengembangan usaha itu terkait dengan iman. Yang ketiganya itu usaha itu tergantung dari niat kita mau buat apa gitu. Bikin usaha ini untuk apa. Kalau memang itu menjadi alat Tuhan, ya ayo kita maksimalkan. Kalau cuma sekedar seperti orang dunia, cuma mencari sukses duniawi, mengumpulin harta, tahta, juga keburuan nafsu duniawi, rasanya percuma teman-teman. Nanti kita akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita yang memang Tuhan sudah beri untuk saat ini. Oke teman-teman, see you, bye-bye.